warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Neneng Risnayati. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang efek toksik suatu zat. Apa sih efek toksik suatu zat itu? Dan bagaimana efeknya di dalam tubuh kita? Langsung saja ke materinya. Selamat mendengarkan. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight, 'cause I wanted to stay overnight. Don't be. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi efek toksik, yaitu apabila zat kimia dikatakan beracun, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis konsentrasi racun di reseptor tempat kerja sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang apabila menggunakan istilah toksik atau toksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Sedangkan toksisitas merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya. Selanjutnya ada prinsip umum efek toksik. Efek toksik yang ditimbulkan suatu zat xenobiotik akibatnya sangat bervariasi, tergantung dari zat xenobiotik, target organ, mekanisme aksi, dan besarnya dosis. Semua efek toksik dimulai adanya interaksi biokimia antara zat xenobiotik atau metabolit aktifnya dengan bagian tertentu dari makhluk hidup atau reseptornya. Efek toksik lokal adalah efek toksik yang terjadi ketika kontak pertama kali dengan bagian tubuh. Efek lokal ini dapat diakibatkan oleh senyawa kaustik, misalnya saluran pencernaan, bahan korosif pada kulit, serta iritasi gas atau uap pada saluran pernafasan. Efek toksik sistemik jika diawali dengan absorpsi pada tempat kontak dan masuk ke sirkulasi sistemik, lalu didistribusi ke tempat kerja atau sasaran, lalu timbul efek. Pada umumnya, toksikan hanya mempengaruhi satu atau beberapa organ saja. Organ seperti itu dinamakan organ sasaran. Kadar toksik dalam organ sasaran tidak selalu yang paling tinggi. Contohnya pada organ sasaran metil merkuri seperti SSP, tetapi kadar metil merkuri di hati dan ginjal jauh lebih tinggi. Atau organ sasaran DTT adalah SSP tetapi DTT terkumpul di jaringan lemak. Sebelum dilanjut ke pembahasan selanjutnya, boleh dong minta like-nya? Sudah? Terima kasih. Nah, selanjutnya ada spektrum efek toksik. Berbagai jenis efek toksik dapat dikelompokkan menurut organ sasarannya dan mekanisme kerjanya atau ciri-cirinya. Efek toksik lokal adalah iritasi pada saluran cerna, senyawa korosif terhadap kulit, dan gas iritasi pada saluran pernafasan. Efek sistemik terjadi ketika racun sudah terabsorpsi dan terdistribusi ke bagian tubuh. Toksikan dapat mempunyai satu atau beberapa organ target. Organ target tidak harus mempunyai konsentrasi racun tinggi. Lalu ada efek reversible. Efek toksik akan menghilang ketika paparan terhenti terjadi ketika jumlah toksikan sedikit dan atau durasi singkat. Lalu ada efek irreversible. Efek toksik akan menetap meski paparan terhenti, contohnya sirosis hati, mutasi, kerusakan saraf, teratogen, karsinoma terjadi ketika jumlah toksikan banyak dan atau durasi lama. Lalu ada efek langsung, terjadi secara cepat pada paparan akut atau tunggal, misal efek keracunan sianida. Yang terakhir ada efek tunda. Efek toksik baru muncul setelah beberapa lama paparan, misalnya efek karsinogen. Dan masih banyak efek-efeknya lain. Selanjutnya ada sifat hubungan dosis reseptor. Reseptor berfungsi sebagai tempat sistem biologi yang dapat mengenali berbagai zat yang mempunyai sifat kimia khusus.
dan setelah berikatan dengan senyawa tertentu, memulai efek biologi tertentu. Konsep reseptor sangat berguna dalam meningkatkan pengertian mengenai efek biokimia, fisiologi, dan farmakologi tertentu, serta berguna untuk pembuatan obat baru. Lalu ada 4 efek bahaya toksik bagi manusia pada efek kesehatan. Yang pertama, fibrosis atau pertumbuhan jaringan ikatan dalam jumlah yang berlebih. Yang kedua, ada granuloma atau benjolan akibat proses peradangan ganggang menaun. Yang ketiga, ada demam atau meningkatnya temperatur tubuh. Yang keempat, ada alergi, reaksi berlebihan terhadap materi tertentu. Yang kelima, ada teratoten atau cacat. Yang keenam, ada kanker atau pertumbuhan sel yang tak terkendalikan. Lalu ada banyak lagi. Selanjutnya ada efek akut dan kronis. Efek keracunan tubuh pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu efek akut dan efek kronis. Efek akut ialah pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Contohnya, keracunan fenol dapat menyebabkan diare. Lalu ada efek kronis, yaitu suatu akibat keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil tetapi terus-menerus dan efeknya baru bisa dirasakan dalam jangka waktu panjang, misalnya minggu, bulan, dan tahun. Contohnya yaitu menghirup udara bensin dan senyawa hidrokarbon terkolorinasi seperti kloroform. Karbon tetraklorida dalam kadar rendah tetapi terus-menerus akan menimbulkan penyakit pada hati atau liver setelah beberapa tahun. Selanjutnya, saya akan mereview salah satu jurnal dengan judul Toksisitas Air Limbah Deterjen terhadap Ikan Mas. Ingat ya, saya hanya mereview, tidak meneliti. Di situ sudah ada nama penelitinya dan universitasnya ya teman-teman. Pada abstrak tertulis, air limbah deterjen dari rumah tangga merupakan salah satu komponen yang dapat menimbulkan efek yang buruk terhadap biota air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek toksik air limbah deterjen yang terpapar pada ikan mas atau Cyprinus scorpio dan menentukan nilai LC50 dari deterjen tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu melakukan uji temu awal, uji definitif dengan variasi konsentrasi air limbah deterjen 0 mg per liter, 10 mg per liter, 20 mg per liter, 30 mg per liter, 40 mg per liter, dan 50 mg per liter dengan 3 kali seri. Total ikan mas berat per ekor yaitu 30 gram. Yang digunakan ialah 10 kali 6 kali 3 sama dengan 180 ekor. Data dianalisis dengan menggunakan metode Litchfield-Bildokon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deterjen mempunyai sifat sebagai toksikan terhadap ikan dan konsentrasi deterjen yang tinggi memperbesar toksisitasnya. Konsentrasi air limbah deterjen untuk LC50 96 jam adalah sebesar 36 mg per liter. Alat-alat, bahan, dan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu persiapan alat dan bahan disiapkan berupa kontainer uji, bak aklimasi, aerator, biota uji atau ikan mas, air PDAM dan air limbah deterjen atau air limbah buatan dari deterjen rinso, mengakliminasi biota uji dan membuat berbagai konsentrasi air limbah deterjen. Metodenya yaitu menggunakan uji temu awal, uji definitif, pengukuran faktor lingkungan, pengelolaan, dan data analis. Pada penelitian ini dapat disimpulkan limbah deterjen dengan merek Antinoda mempunyai sifat sebagai toksisitas yang mempunyai efek toksisitas yang akut terhadap ikan mas. Yang kedua, konsentrasi limbah deterjen yang tinggi memperbesar toksisitas deterjen tersebut.
Yang ketiga, konsentrasi limbah deterjen atau larutan deterjen untuk LC50 96 jam adalah sebesar 36 mg per liter. Sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.